Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang aplikasi mobile inventory berbasis Android. Ya baik, sebelumnya perkenalkan dulu dari kelompok kami. Di sini ada Anggi Muhammad Supriyatna, Henry Abadi, Gusti Ayu Oktavia, Putri Ayu Opasaribu, dan Bayu Setiawan. Ya baik, next. Selanjutnya di sini ada pengertian tentang inventory mobile, yaitu aplikasi yang diperuntukkan untuk memudahkan pendataan barang-barang dengan menggunakan aplikasi berbasis mobile. Setiap barang dapat teregistrasi ke dalam sistem dengan berkode. Aplikasi ini dibangun untuk menggunakan bahasa pemrograman Java native dan Firebase. Ya, aplikasi ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman Java native dan Firebase sebagai database-nya. Ya, next. Terus selanjutnya itu ada fitur. Di sini fiturnya itu ada tambah produk. Tambah produk itu untuk menambahkan produk ke dalam sistem. Terus lihat produk untuk mencari data yang telah diinput. Hapus produk untuk menghapus data produk. Lihat inventory itu untuk laporan inventory summary report-nya. Ya, next. Selanjutnya ada source code-nya. Ya, di sini kita akan buka dulu Android Studio-nya. Di sini pertama saya akan menjelaskan tentang drawable-nya. Ya, di sini itu tentang kayak seperti icon-icon atau gambar yang ada di aplikasi. Ya, contohnya seperti icon warna ini, terus ada icon orang, terus eh ya di sini contohnya ada icon orang eh, dan di sini ada atributnya seperti height-nya itu ada 24 dp, terus width-nya 24 dp juga dan ada juga filter color-nya itu dia hashtag FF000. Terus lanjut. Contoh berikutnya juga ada apa logo dolar dan beserta atributnya juga sama dengan w- height dan weight-nya 24 dp. Di dalam eh, dan juga di dalam folder ini terdapat ada ekstensi filenya, ada dua ekstensi file, itu ada PNG sama XML. Di sini berikut ada contoh dalam file PNG-nya. Terus ada background dengan ekstensi PNG juga. Selanjutnya ada penjelasan tentang layoutnya yang akan dijelaskan oleh Putri. Baik, silakan Kak Putri. Baik, terima kasih Tia. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan untuk folder layout-nya. Folder layout ini berfungsi untuk menyimpan desain user interface-nya untuk setiap halaman pada aplikasi. Di sini kita bisa melakukan drag and drop untuk beberapa filenya. Untuk setiap objek kita bisa memberikan produk atribut dan ID-nya. Seperti contohnya ini, di dalam di sini ada ID, edit item name-nya, dan juga terdapat layout width-nya yaitu wrap content, layout height-nya itu wrap content, kemudian untuk ini itu nama produk. Nah, di sini kita bisa bisa eh, di sini kita bisa mendesain untuk user interface-nya. Kemudian contohnya ini dashboard. Nah, untuk icon-icon ini tadi itu kita bisa dapatkan yang dari tadi yang drawable-nya itu bisa kita panggil di folder layout-nya ini dan kemudian kita edit atau kita desain.
seperti contohnya itu untuk tampilan yang ini itu bisa kita desain untuk kompletnya itu yaitu drawable atau inventory. Kemudian layout text-nya itu 200 dp, layout width-nya itu 242 dp. Nah, sampai di sini yang saya jelaskan, selanjutnya akan dijelaskan oleh Anggi. Baik, terima kasih Putri. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian dari fungsi-fungsinya. Setelah melakukan desain untuk setiap halamannya, kita menentukan fungsi-fungsinya. Apa yang dilakukan ketika kita apa yang dilakukan ketika kita klik suatu button atau mencari sesuatu hal lainnya. Contoh di sini, add item di sini berfungsi untuk menambahkan produknya atau tambah produk di fitur yang sudah kami sediakan di aplikasi ini. Ini adalah package-nya dan kita juga perlu mengimport beberapa file dan yang terpenting di sini Firebase juga. Kenapa ini kita import? Karena di sini kami menggunakan database-nya Firebase. Di sini ada fungsi untuk menambahkan itemnya, ada teksnya, text view-nya, Firebase out-nya, button-nya di sini. Kemudian ada di bawahnya juga nih. Seperti contoh pada bagian ini, database reference maksudnya kita mengambil data di database. Itu kita mengambil usernya, apakah sudah valid atau tidak sesuai dengan data yang ada di database. Resultnya seperti apa, kita tampilkan di sini. Dan kita cari terlebih dahulu apakah ada atau tidak. Scan button, item name, item kategori. Baik, selanjutnya ini fungsi add itemnya. Di sini kami menggunakan tipe data string. Kita mengambil nama itemnya apa, kategori itemnya apa, harganya berapa, dan juga kita menambahkan fitur barcode. Semua harus diisi, karena kalau tidak akan muncul error, it's empty atau datanya kosong. Juga kami tambahkan fungsi logout di halaman tersebut dengan coding seperti ini. Tentu kita memverifikasi juga ke Firebase lagi, Firebase sign out. Kalau berhasil, maka logout successful dan keluar dari aplikasi. Selanjutnya ada dashboard. Di sini berfungsi untuk menampilkan seperti yang ada di layout ini. Semua fungsi-fungsi yang ada di layout ini kita buat mekanismenya ada di sini. Ini file-file yang harus diimport. Fungsinya dashboardnya ada di sini. Kita menambahkan add item, delete item, scan item, dan view inventory. Ini kita panggil dari masing-masing button yang ada di dashboard. Misalkan yang add item ini, dia ada di sini. Ini yang delete, ini yang view, ini yang lihat inventory atau view inventory-nya. Semuanya sesuai dengan fungsi yang ada di judulnya. Database ini berarti dia mengakomodir fungsi-fungsi yang ada di halaman dashboard. Setiap halaman kami tambahkan logout juga, karena memang button logout ada di pojok kanan atas yang dimana setiap halaman terdapat button untuk logout. Ini ada delete item,
kita mengkonfirmasi ke Firebase lagi untuk mendelete. Seperti yang di sini, string delete. Nah, ini kita berfungsi untuk menghapus data barcode-nya, verifikasi ke usernya. Karena di sini kita menggunakan email, maka menggunakan coding get email. Seperti itu. Jika berhasil akan muncul pesan item is deleted. Kemudian ada item berfungsi untuk menampung data-data produknya. Item ini sebagai item name, item kategori sebagai item kategori, item price sebagai item price atau harganya, dan ini adalah barcode-nya. Kemudian ada login. Ini package yang harus kita tambahkan. Ini ada email. Di sini peletnya itu edit text. Login menggunakan button. Text view-nya ada password reset, edit text-nya password reset email, dan progress bar-nya sama juga progress bar. Firebase-nya tetap kita masukkan untuk autentikasinya. Email dibaca sebagai edit text, password juga sama, dan login adalah buttonnya. Ini adalah masing-masing ID yang sebelumnya sudah ditambahkan di layout oleh Putri. Ini main atau halaman utamanya adalah seperti ini. Ada login, ada register. Jadi kita bisa mendaftarkan akun baru menggunakan email dan passwordnya. Dan ini fungsi untuk registernya. Kita menambahkan edit text-nya, email, teks passwordnya, progress bar, dan tentunya Firebase tetap ada. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Henry. Kami persilahkan, silakan. Ya, terima kasih Pak Anggi. Berikutnya pada file scan code activity, di sini kita lihat ada beberapa fungsi kelas seperti scan code activity, di mana ini berfungsi sebagai eh, scanner utama dalam barcode. Coba boleh digeser ke bawah Pak. Di mana di sini ada public class atau kelas dari scan code activity-nya. Lalu juga baik di sini ada scan code activity di mana di sini mempunyai kelas atau fungsi yaitu scan code activity dengan codingan seperti yang di bawah yang bisa dilihat yang mempunyai akses untuk permission request kamera untuk scanner view dan juga pada file berikutnya yaitu ada scan code activity del yang artinya itu yang mempunyai fungsi delete. Dalam programming kali ini kita mempunyai barcode untuk barcode yang telah kita delete itu bakal masuk ke activity juga. Jadi dalam scan code activity ini scan code activity del yaitu sebuah scan code untuk barcode mendelete sebuah item yang telah diinput. Dan beberapa yang lainnya ada juga scan code activity search untuk untuk mencari. Oke, jadi scan code activity search ini sebuah fungsi untuk menampilkan barang yang dicari dengan cara kita harus men-scan terlebih dahulu barangnya. Baru nanti datanya muncul. Dengan kodingan seperti yang ada di layar. Oke. Lalu juga ada scan item activity. Oke, kita lihat sini juga ada importnya banyak.
bermacam-macam import telah dicantumkan dalam codingan kali ini dan tentunya dengan kelas fungsi yaitu scan item activity. Nah, di mana fungsi pada kali ini adalah scan barcode ini untuk men-scan item. Dan nantinya item ini bakal masuk ke database atau Firebase. Lalu untuk splash activity ini berfungsi sebagai apa ya? Kalau misalkan di dalam sebuah browser atau sebuah aplikasi dalam sebuah handphone, ketika kita membuka sebuah layar pertama dalam sebuah aplikasi, nah itu namanya splash activity. Seperti inilah splash activity. Oke, selanjutnya ada di file user yaitu untuk menampung ID atau user yang masuk ke dalam program tersebut. Dan juga untuk yang terakhir adalah view inventory activity. Ah, pada fungsi kali ini adalah untuk menampilkan semua item yang ada di inventory atau yang telah kita masukkan melalui barcode scanner tadi. Dengan fungsi kelas yang bisa kita panggil dan beberapa juga tambahan-tambahan dari codingan-codingan yang telah ditambahkan oleh kami akan kita demokan aplikasi yang telah kita buat. Oke, baik. Oke, kita akan mendemokan aplikasinya. Baik, untuk selanjutnya adalah sebuah demo aplikasi yang telah kita buat akan dilanjutkan oleh Via. Ya, baik. Di sini berikutnya ada demo aplikasi yang tadi sudah kita jelaskan fungsi-fungsinya dan seluruh detailnya. Berikut di sini ada tampilan pertamanya, itu ada untuk login, ada masukkan username dan password. Di sini misalnya kita masukkan username-nya putriayu@gmail.com. Berikut passwordnya, lalu kita klik masuk. Di tampilan dashboard ada untuk menambahkan barang, hapus, atau lihat produk, juga lihat inventory-nya. Selanjutnya, untuk menambahkan produk itu akan dijelaskan dengan Kak Putri. Silakan Kak Putri. Baik, terima kasih Via. Mungkin saya akan menjelaskan untuk bagian dashboardnya. Kalau kita klik tanda tambahnya itu akan muncul sebagai berikut. Jadi kita untuk menambahkan produk detailnya, kita tambahkan nama produknya itu Spidol. Kita masukkan kategorinya itu alat tulis. Kemudian harganya 5.000. Kemudian kita scan barcode-nya. Oke, kemudian kita klik tambah. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Anggi. Silahkan, Anggi. Baik, terima kasih Putri. Saya akan melanjutkan dengan memperlihatkan fitur lihat produk. Di sini kita bisa scan barcode dengan data yang tadi telah diinput. Kemudian kita klik search. Ini adalah data yang tadi telah diinput oleh kami. Kemudian kita memperlihatkan lihat inventory. Ini adalah summary data nilainya. Jadi kalau misalkan ada data lebih dari satu, dia akan tampil. Kita coba tambahkan ulang. Kan spidol 2. Kita tulis harganya 7.500. Kemudian kita scan. Lalu tambah. Lagi kita lihat inventory. Datanya muncul ada 2. Kemudian misalkan kita mau menghapus produknya, kita scan barcode-nya.
Kemudian klik hapus. Item sudah terhapus. Kita coba lihat di inventory. Datanya telah hilang. Kita coba logout. Berhasil. Demikian demo yang dapat kami tampilkan. Ya, baik berikut Dan sekian demo yang dapat kami tampilkan. Baik, cukup itu saja presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Baik akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai.